Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Semoga apa yang kami tampilkan di sini bisa sesuai dengan ekspektasi ya. Di sini izinkan saya mohon maaf sekali ya, kalau boleh nih saya akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir ini memang sedang mencoba untuk mengkampanyekan gitu untuk bisa mengganti istilah kita rentan gitu dengan berisiko. Kenapa gitu? Karena memang kalau dari definisinya sendiri gitu, kerentanan itu adalah ketidakmampuan gitu ya. Nah, sehingga olah-olah kok rasanya kayak udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Sementara beresiko gitu, kita masih bisa mengungkit gitu, dia mau kita tekan untuk kita angkat. Selain itu, alasan kenapa sih gitu ya, saya tuh mencoba mempropos supaya kata rentan ini diganti menjadi berisiko, karena memang masing-masing orang itu sebenarnya punya resiko gitu. Nggak bisa kita bilang hanya anak-anak saja, hanya orang lansia saja, penyandang disabilitas saja, ibu hamil saja gitu ya. Kalau kita merujuk ke undang-undang kan hanya ada 6 atau 5 kelompok yang masuk ke dalam kelompok rentan gitu. Tapi saya agak kurang struck karena masing-masing kita itu punya resiko sebenarnya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya gitu. Jadi mungkin mohon maaf Bapak Ibu, mungkin selanjutnya saya akan banyak menggunakan kata berisiko saja daripada kata rentan seperti itu. Ini tadi saya, jadi sebenarnya disclaimer juga saya sudah tidak di HI gitu ya, karena memang Humanitarian Inclusion sendiri sudah tidak beroperasi di Indonesia gitu. Jadi di sini saya memakai identitas MPBI saja, yang memang ini identitas rumah untuk semua orang seperti itu. Nah, mungkin sedikit saja supaya kita nyambung dengan materi di 2 hari yang lalu. Kenapa sih gitu ya kesehatan jiwa, layanan dukungan psikososial ini sangat dibutuhkan dalam bencana gitu ya. Jadi kalau berdasarkan studi juga gitu bahwa ternyata ya ini memang peristiwa baru gitu ya. Terus juga masyarakat mungkin ada kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta, ini sudah pasti. Nah, menjadi disabilitas baru. Ini juga tadi disampaikan sama Mbak Rani juga gitu ya presentasenya. Tapi tahukah Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa ternyata bencana ini adalah penyumbang disabilitas nomor 2 di Indonesia setelah kecelakaan gitu ya. Jadi memang setelah bencana gitu biasanya angka disabilitas ini akan meningkat cukup drastis gitu ya. Lalu juga kita baru-baru ini mendapatkan situasi pandemi gitu di mana orang-orang komorbid gitu ya itu juga mendapatkan pressure yang luar biasa gitu ya karena terancam lebih besar seperti itu karena ada terindikasi penyakit dan juga kondisi-kondisi yang terintimidasi lainnya. Nah, siapa sih kelompok berisiko gitu ya? Ini yang tadi saya sebutkan gitu. Kita semua sebenarnya punya risiko karena apa? Karena memang kita masing-masing kita itu kan tidak mungkin hanya memegang satu identitas saja gitu ya dalam hidup kita. Interseksionalitas akan selalu ada. Mungkin saya seorang perempuan, iya betul berdasarkan gender saya memiliki peran sebagai seorang perempuan gitu. Tapi mungkin usia saya oke, usia saya masih produktif, tidak masalah gitu ya, mungkin tidak masuk kelompok rentan gitu. Tapi bagaimana dengan status sosial ekonomi saya? Bisa jadi itu menjadi sumber-sumber risiko gitu ya, yang meningkatkan risiko ini. Jadi ini juga sebabnya kenapa kok kita mencoba untuk mendorong istilah kerentanan itu untuk bisa berganti menjadi risiko gitu. Karena memang setiap manusia punya risiko gitu ya. Nanti ada lagi pembahasannya kenapa ini harus terjadi. Terus oke, tadi diminta juga sama panitia untuk cerita gitu ya, pengalaman. Nah ini saya sedikit cerita, saya ambil 2 pengalaman waktu selama kami di Humanity and Inclusion untuk layanan dukungan psikososialnya. Pengalaman yang pertama waktu di Sulawesi Tengah ya, ada gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Waktu itu bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, memang kami melaksanakan layanan dukungan psikososial. Jadi LDP ini layanan dukungan psikososial ya teman-teman. Bagi lansia dan juga bagi penyandang disabilitas dan keluarga dari penyandang disabilitas yang baru maksudnya mereka menjadi disabilitas karena terkena bencana seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kami bekerja sama dengan Tagana dan Divagana Yogyakarta gitu di Provinsi DI Yogyakarta dan juga dari Sulteng. Jadi mungkin informasi sedikit teman-teman bahwa di Yogyakarta sendiri Tagana itu punya sahabat Tagana namanya Divagana atau Difabel Siaga Bencana. Yang ini memang berisi teman-teman penyandang disabilitas gitu ya yang jauh sebelum bencana Sulteng terjadi itu kita sudah bersama-sama berproses dengan mereka
mereka. Jadi kita pelatihan, lalu juga belajar bersama gitu ya, bagaimana sih tadi itu yang Mbak Rani bilang, mendorong partisipasi aktif nih dari teman-teman penyandang disabilitas gitu. Dan juga lansia di dalamnya ada. Nah, konsep dari layanan dukungan psikososialnya sendiri memang ini adalah dukungan sebaya gitu ya, atau peer-to-peer support. Maksudnya apa? Jadi teman-teman di Vagana yang dikirim ke Sulteng gitu untuk melakukan dukungan psikososial bagi penyandang disabilitas baru, itu adalah teman-teman yang juga menjadi disabilitas karena bencana gempa Jogja di 2006 ya, kalau teman-teman ingat gitu. Nah ini ternyata memang dia cukup memperkuat gitu ya, ini memang by design juga kita laksanakan ini gitu. Lalu juga layanannya dilakukan oleh relawan penyandang disabilitas dan juga lansia, dan kita mengawalinya dengan memberikan informasi mengenai bencana yang aksesibel, informasinya yang aksesibel gitu ya, bukan bencana yang aksesibel. Karena apa? Yaitu tadi yang Mbak Rani juga sampaikan ya, bahwa 75% bukan hanya teman tuli sebenarnya, tapi teman-teman dengan disabilitas atau hambatan lainnya itu sebenarnya benar-benar have no idea gitu ya, mengenai bencana yang terjadi, ini ada apa sih, begini situasinya gitu ya. Nah, kadang kita nggak sadar bahwa memberikan informasi itu cukup menenangkan orang gitu ya. Nah ini harus mungkin mulai kita kampanyekan juga gitu, bahwa pemberian informasi yang jelas dan terang ini juga merupakan bantuan kemanusiaan gitu, dan merupakan dukungan psikososial, dan ini ternyata memang cukup mendukung kerja-kerja layanan dukungan psikososial kami di sana. Lalu juga untuk yang di Sulteng ini memang kami merasa tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa dukungan sebaya atau peer support itu menjadi entry point yang cukup efektif gitu, karena biasanya penyandang disabilitas baru ini mereka cukup tertutup gitu ya untuk orang datang, ngapain sih, lihat-lihat aja, atau kamu kasih bantuan apa, seperti itu gitu. Aku nih sekarang menjadi disabilitas gitu ya, menjadi tidak berdaya dalam pandangan mereka gitu. Tapi ketika ada orang datang, ini kalau bisa dilihat di sini gambarnya, ini Mas Ari gitu ya, dia tangan kanannya tidak ada, dia juga waktu itu kena gempa gitu ya, harus diamputasi gitu ya. Dan begitu dia datang, dia juga cerita bahwa saya pernah mengalami hal yang sama, biasanya terus lebih mudah untuk bisa terbuka dan menerima support-support yang lainnya seperti itu. Nah, ini partisipasi aktif dan bermakna dari kelompok-kelompok dengan resiko lebih itu ternyata juga memberikan manfaat ganda. Jadi ternyata manfaatnya yang dirasakan itu bukan hanya kepada teman-teman penyandang disabilitas baru atau lansia yang kita layani, tapi bagi relawan penyandang disabilitas dan lansia itu sendiri gitu ya, itu merupakan dukungan buat mereka gitu, bahwa oh ternyata saya juga bisa berkontribusi lebih ya gitu di dalam masyarakat, dalam respon bencana misalkan. Itu jadi ternyata memang manfaatnya cukup banyak gitu ya. Dan juga aksesibilitas dan inklusivitas ini dapat dijalankan dengan baik selama memang ada perencanaan dan persiapan yang matang. Jadi memang seperti di Vagana ini memang kita sudah bekerja sama banyak dengan Dinsos DIY gitu ya, jauh-jauh hari, jauh sebelum bencana Sulteng itu terjadi. Nah, waktu COVID-19 kami juga memberikan layanan dukungan psikososial bukan hanya bagi penyandang disabilitas dan lansia gitu ya, yang menjadi core dari humanity and inclusion gitu, tapi juga ternyata nakes-nakes ini sangat membutuhkan pada saat itu. Sehingga kita juga melihat bahwa ini resikonya tinggi loh nakes ini selama pandemi COVID gitu ya. Nah, tahulah teman-teman bagaimana resikonya gitu. Lalu juga ada orang dengan komorbid gitu, ternyata kecemasannya luar biasa, kalau aku kena ini gimana? Karena mereka tahu, orang dengan diabetes gitu ya, tahu bahwa resikonya jauh lebih tinggi untuk terpapar dengan parah gitu ya. Nah ini akhirnya kita juga dekati, dan juga perempuan kepala rumah tangga dan masyarakat terdampak secara ekonomi. Nah ini juga kita nggak pernah menyangka bahwa masyarakat terdampak secara ekonomi gitu ya, awalnya kan nggak masuk kelompok rentan dalam tanda kutip tadi gitu. Atau saya kasih contoh, ternyata yang banyak masuk jadi kita membuka hotline waktu itu. Dan ini yang selalu saya sampaikan juga, ada satu kelompok masyarakat yang tidak pernah dianggap sebagai masyarakat rentan gitu ya, kelompok rentan gitu. Padahal dampaknya itu luar biasa bagi mereka. Siapakah mereka? Kelompok bapak-bapak atau pemuda. Ya, itu nggak pernah dipertimbangkan karena dianggap mereka kuat gitu. Apalagi kemarin kita belajar dari Mbak Jeki gitu ya, tekanan gender kita gitu cukup kuat bagi laki-laki untuk bilang bahwa laki-laki itu harus kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh lemah dan lain-lain gitu. Padahal dalam situasi bencana siapa sih yang nggak
yang nggak cemas, siapa sih yang nggak takut gitu ya, siapa sih yang nggak sedih gitu ya. Tapi karena mereka tidak boleh mengekspresikan gitu ya, dan nggak boleh lemah tanda kutip itu tadi, akhirnya manifestasinya muncullah gitu. Kalau mau dikaitkan dengan penelitian lain, sebenarnya muncul kalau bencana itu pasti perilaku-perilaku adiktif gitu ya, merokok itu jauh meningkat. Dan juga kekerasan dalam rumah tangga itu pasti meningkat, yang pelakunya sebagian besar itu adalah dari laki-laki seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi concern kita. Kenapa sih jangan hanya fokus pada kata rentannya, tapi risikonya bahwa semua orang itu di situasi yang berbeda akan memiliki risiko-risiko yang berbeda. Nah, untuk COVID sendiri memang kami melakukan home visit, lalu ada telemedicine juga ternyata cukup efektif gitu ya. Dan ini meskipun di NTT sana gitu, kita melakukan di DIY dan NTT, ternyata yang mengakses telemedicine ini juga cukup tinggi gitu. Nah, untuk pembelajaran baiknya itu bahwa kita tahu tadi sudah disebutkan kebutuhannya itu tinggi gitu ya. Tapi ternyata yang memberikan layanan ini belum banyak gitu ya, belum banyak yang bisa benar-benar fokus gitu untuk bisa kepada penyandang disabilitas atau lansia atau dengan risiko lainnya gitu. Jadi ini memang menjadikan kita harus benar-benar belajar gitu ya, bagaimana sih kita bisa ke depannya mengatasi masalah ini. Lalu juga, nah ini tantangannya tadi juga sudah disebutkan bahwa pelibatannya ini belum banyak, sehingga relawan terlatih dari kelompok berisiko ini jumlahnya masih sangat terbatas di Indonesia gitu. Tapi bukannya tidak mungkin ya gitu, ini harus kita usahakan terus-menerus gitu ya. Terus juga banyak kegiatan yang masih belum dipandang sebagai layanan kesehatan mental, seperti akses informasi yang aksesibel. Tadi juga disebutkan sama Mbak Rani gitu ya. Di COVID juga kita banyak menemukan gitu, banyak teman-teman tuli, teman netra itu benar-benar kayak yang kena COVID gitu ya, mereka harus dibawa ke ruang isolasi dan lain-lain tanpa ada penjelasan gitu, like kenapa sih kok saya dibawa-bawa ke sini, kok nggak ada juru bahasa isyarat untuk saya misalkan. Ini banyak sekali kita temukan gitu. Lalu juga memang tantangan yang berikutnya, belum banyak organisasi atau aktor kemanusiaan yang fokus pada inklusivitas dalam kegiatan MHPSS. Nah, rekomendasinya apa? Untuk saat ini mungkin yang saya bisa dorong adalah forum-forum MHPSS ya, mungkin salah satunya COP juga gitu ya. Mulai banyak yuk menyuarakan isu inklusivitas dalam layanan gitu ya. Marilah kerjasama gitu. Organisasi penyandang disabilitas di Indonesia ini juga banyak dan sangat bagus-bagus gitu ya. Orang-orangnya juga potensial gitu. Kita bisa berkolaborasi bersama, dan juga pemahaman aksesibilitas layanan MHPSS mungkin bisa mulai disebarluaskan gitu ya. Sehingga misalkan mau memberikan layanan LDP bagi anak-anak gitu ya, anak disabilitasnya yuk dilibatkan juga gitu ya. Caranya gimana? Ayo kita belajar bersama. Itu aja, saya sayangnya nih waktunya singkat sekali ya.